Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dengan tema membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berikut penjelasannya. Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, jika ditanya bagaimana cara untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, kita diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama akan dibahas adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan? Nah, perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance, atau dalam kata lain, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil berwenang. Pasal 3 ayat 2 UUD 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak kewajiban. Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota DPK. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
Itulah tadi presentasi yang telah dipaparkan oleh kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.